terinformasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan merilis terkait hasil pengungkapan yaitu kasus kepemilikan senjata api ilegal ya, yang berawal dari adanya kasus penganiayaan. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari bahwa 2 minggu yang lalu kami dalam hal ini Polres Jakarta Barat mengungkap kasus perampokan atau curas toko emas di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari waktu itu juga perampokan ini ataupun kepemilikan ilegal senjata api. Kemudian bisa kita lihat bersama beberapa senjata api ini sekitar 24. Ini merupakan gabungan dengan yang 4 dan terakhir adalah 20 senjata. Pengungkapan kepemilikan senjata api ilegal ini bermula dari adanya kasus penganiayaan. Awalnya perselisihan AK dengan JR, ini dengan DH. Ini terkait dengan jual beli mobil ataupun kendaraan roda 4 yang ada di sebelah ini, merek Porsche. Ini kendaraannya. Kemudian perselisihan itu kemudian berlanjut dengan ada di sampingnya dan dia berupaya memukul dengan senjata tersebut. Karena merasa dianiaya, DH kemudian melapor ke Polres Jakarta Barat. Nah, dari Polres ini kemudian membentuk tim atau membentuk satgas untuk melakukan penyelidikan, karena memang pada saat penganiayaan ada yang juga yang merekam kejadian itu, sehingga memudahkan kami untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal ini sebenarnya 29 Januari dulu juga, sekitar pukul 23, saudara AK ini berhasil kita tangkap, dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa senjata yang dia gunakan untuk melakukan penganiayaan ini, dua senjata ini milik JR, dan dia beli dari yang bernama GTB. Ya, dia membeli dari seseorang yang bernama GTB. Kemudian sekitar tanggal 19 Februari 2020, GTB berhasil ditangkap dan kemudian kami melakukan penggeledahan di daerah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, disinilah ditemukan ada 5 senjata api, 5 senpi, kemudian 3 senjata api mimis, ya, 5, kemudian senjata api CZ, kemudian ada juga senjata api rakitan, ya, yang laras panjang ini merupakan rakitan karena memang dimodifikasi gitu. Nah, keterangan dari hasil pengembangan selanjutnya bahwa GTB ini juga menjual ke beberapa orang, ya,
yaitu diantaranya kepada WK, kemudian MH, dan AST. Nah, kemudian kami kembangkan dalam hal ini dari tim ataupun satgas, kemudian kami kembangkan ke 6 airsoft gun, ya, 6 airsoft gun. Kemudian dari saudara AST, tadi saya bilang bahwa GTB ini menjual kepada 3 orang, jadi lanjut. Dari saudara AST ini barusan kita tangkap sekitar tanggal 11 Maret 2020. Dan dari saudara AST inilah ada sekitar 10 senjata api. 10 senjata api, bisa dikatakan senjata api pabrikan, dan 1 senjata angin, ya. Jadi yang senjata keseluruhan yang kita amankan itu sekitar 20 senjata api. 20 senjata api dengan peluru. Tersangka 6 orang, yaitu saudara JR tadi, kemudian AK, kemudian CTB alias TG, WK, kemudian MH, dan AST. Ini tersangka yang kita amankan. Jadi ini kronologis ataupun dengan penangkapan ini. Saya apresiasi Pak Kapolda dan jajaran terkait dengan keberhasilan dari jajaran dalam rangka mengungkap kejahatan ini. Saya ingin mengungkapkan 3 hal terkait dengan, terutama dalam konteks spesialisasi saya sebagai seorang kriminolog, dan yang kedua sedikit tentang dalam konteks jabatan saya sebagai Ombudsman RI. Dalam konteks saya sebagai kriminolog, pengamat kejahatan, maka ada 3 hal yang mau saya katakan. Yang pertama adalah bahwa ini nampaknya ada kaitannya dengan bisnis senjata, perdagangan senjata. Saudara sekalian, perdagangan senjata adalah satu dari 5 perdagangan di dunia yang menghasilkan profit terbesar, selain misalnya narkotika dan juga perdagangan orang. Semua ini memiliki pasarnya masing-masing, yang memiliki juga tujuannya masing-masing dalam rangka pemilikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, senjata api legal itu adalah tindak pidana yang mungkin tindak pidana yang lain. Dengan kita memiliki senjata api legal, maka kita bisa pakai untuk perampokan misalnya, untuk pembunuhan misalnya, untuk terorisme misalnya. Artinya semua hal yang terkait dengan senjata api legal itu harus dianggap sebagai serius. Kenapa? Karena tidak semuanya orang yang setelah memegang satu senjata api yang ilegal kemudian akan dikoleksi saja di rumah masing-masing, tapi bisa dipergunakan untuk hal yang bersifat melanggar hukum juga, seperti misalnya perampokan, pembunuhan, terorisme, perdagangan narkotika, dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa dalam konteks senjata api ini akan mengubah gaya hidup, akan mengubah cara orang berperilaku. Orang lebih percaya diri, panasan, ya, temperamennya tinggi, selalu merasa bahwa orang bilang sebagai trigger happy, semua hal mau diselesaikan dengan senjata.